Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan kelompok kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya Andri Kurniawan Ardiansyah dengan NIM akhir 282 dan rekan saya Reza Palevi dengan NIM akhir 101, Fitratun Anissa dengan NIM akhir 263, Cindy Novitasari dengan NIM akhir 292, dan Ferlia Mirza dengan akhiran NIM 284. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video edukasi mengenai hak-hak narapidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kamu tahu nggak? Ternyata ada kasus timah yang udah dijatuhi hukuman penjara. Kasih tahu mereka yuk. Yuk, guys, tahu nggak? Ada kasus timah yang ternyata udah dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun. Oh, yang Hakim Muiz. Iya, Berarti dia udah fix jadi narapidana nih. harusnya iya sih, kan dia udah dijatuhi hukuman pidana sama hakim. Emang hak narapidana itu apa sih? Oh, hak yang diperoleh narapidana setelah menjalani hukuman. Iya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai hak-hak narapidana dalam lembaga permasyarakatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman mengenai pengertian mengenai narapidana. Nah, apa sih pengertian dari narapidana itu sendiri, teman-teman? Narapidana adalah seorang individu yang sedang menjalani masa hukuman akibat suatu tindakan pidana yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, itu teman-teman definisi dari pengertian dari narapidana. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hak-hak narapidana yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian dari hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, hak-hak dalam narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada setiap orang yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, tujuan ini untuk di mana narapidana dijamin untuk diperlakukan manusiawi, lalu juga mendukung progres pembinaan dan integrasi soal mereka begitu, teman-teman. Jadi hak narapidana di Indonesia berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ada 13. Nah, yang pertama adalah hak beribadah, di mana para narapidana diperbolehkan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, di mana lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua adalah hak perawatan, di mana perawatan yang dimaksud adalah merawat rohani dan jasmani. Mulai dari berarti lembaga pemasyarakatan harus menyediakan seperti medis dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan dan pengembangan diri, di mana para narapidana wajib mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya begitu. Hak yang selanjutnya adalah hak kesehatan dan pangan, di mana narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan serta makanan yang bergizi. Selanjutnya adalah hak informasi. Narapidana berhak untuk mengetahui hak-haknya sebagai narapidana serta mengetahui peraturan-peraturan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Yang keenam yaitu hak bantuan hukum. Jadi narapidana ini berhak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum dari advokat ataupun lembaga hukum lain untuk mengetahui terkait kasus-kasus yang dialami mereka ini akan diselesaikan seperti apa. Baik, yang kemudian adalah hak melakukan penyampaian keluhan. Di mana narapidana ini apabila mendapat keluhan ataupun ketidaknyamanan dalam lapas, mereka dapat menyampaikan keluhan-keluhannya. Yang kemudian ada hak akses informasi. Jadi narapidana di sini itu akan mendapatkan informasi melalui media digital maupun buku yang tidak dilarang oleh hukum seperti itu. Yang kemudian ada hak perlakuan manusiawi, di mana para narapidana ini haruslah mendapatkan perlakuan manusiawi yang dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, pemaksaan dan sebagainya, yang didapatkan sebagai hak dia sebagai manusia seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, yang bagian 10 ada keselamatan kerja dan upah. Dalam bagian ini
narapidana yang bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan jaminan kesehatan kerja dan juga upah atau premi hasil kerja. Nah, dalam program kerja yang aman dan efektif ini dapat membantu narapidana dalam meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan juga dapat membantu narapidana sendiri dalam hal untuk mendapatkan penghasilan. Tentunya ini juga dapat mengambil nilai positif dari narapidana tersebut. Lalu yang ke-11 adalah pelayanan sosial. Nah, dalam bagian ini narapidana berhak mendapatkan pelayanan sosial yang melindungi proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Contohnya misalkan dalam hal ini pelayanan sosial itu dapat berupa konseling, dukungan psikologis dan juga program-program yang dapat membantu mereka beradaptasi setelah bebas atau keluar dari lapas. Ini adalah hak kunjungan. Nah, setiap narapidana berhak mendapatkan hak kunjungan baik menerima atau menolak kunjungan tersebut. Tujuan kunjungan tersebut agar menjaga emosional dan sosial, hubungan sosial. Nah, dalam kunjungan tersebut harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, selanjutnya adalah hak remisi dan integrasi sosial. Nah, bagi narapidana yang memiliki kelakuan baik atau berperilaku baik berhak mendapatkan remisi. Nah, tujuan dari remisi tersebut adalah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan masyarakat kembali. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, termasuk hak dan kewajiban narapidana. Pasal 9 dan 10 secara khusus mengatur hak narapidana. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Peraturan pemerintah ini lebih lanjut menjabarkan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diamankan oleh undang-undang. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenhukam. Beberapa Permenhukam juga mengatur lebih teknis mengenai pelaksanaan hak narapidana dalam aspek tertentu. Misalnya terkait dengan tertib lembaga pemasyarakatan, layanan kesehatan, dan juga program pembinaan. Mana udah paham belum tentang hak-hak narapidana? Oh, hak narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan ya. Hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tadi kan sudah dijelaskan. Ada sebagian dari hak beribadah, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan kunjungan, hak remisi. Begitu teman-teman mengenai hak-hak yang diperoleh selama narapidana menjalani masa hukuman. Oh begitu. Ya, Ya sih kita udah paham. Makasih ya. Makasih ya penjelasan tadi. ya sama-sama teman-teman. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narapidana. Gimana sih ngomongnya? Udah dijatuhi putusan akhir. Pulang. Apa sih hak yang di Kamu tahu nggak ada putusan timah? Putusan timah. Assalamualaikum. Tangan ini. Hak yang di